Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IMBC News. Di kesempatan malam ini kita kehadiran narasumber Bapak Dr. Theo Yusuf SHMA sebagai Dewan Kehormatan PWI Jaya. Baik Pak Theo, pada malam ini kita ingin membahas tentang perlindungan hukum wartawan. Sebelumnya organisasi bernama IWAKUN, Ikatan Wartawan Hukum, melakukan ataupun melaporkan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi, yang mana laporan tersebut mengenai pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1900 tentang pers. Menurut Pak Theo, itu bagaimana Pak Theo komentarnya tentang wartawan yang tidak bisa dikriminalisasikan? Baik, selamat malam. Salam jumpa YouTube tmbnews.com. Halo, pendengar setia. Saya memberikan komentar terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145 PUU garing 23 225 yang intinya mengabulkan uji materi dari Perkumpulan Wartawan Hukum Indonesia. Jadi kita sudah Irfan Kamil. Kita harus terima kasih karena dengan adanya uji materi itu, uji materi terhadap pasal 8 Undang-Undang 40/99 yang menyebutkan bahwa wartawan perlu ada perlindungan secara hukum. Di dalam teks itu adalah maknanya masih sifat umum. Makanya di lapangan masih sering terjadi apa disebut kriminalisasi pidana maupun perdata terhadap wartawan kalau melakukan tugas jurnalistiknya. Dengan adanya putusan itu, maka Mahkamah Konstitusi sudah memberikan pernyataan atau memutuskan ya, wartawan tidak boleh dipidana, dituntut pidana maupun perdata sebelum melakukan mediasi di Dewan Pers. Artinya apa? Artinya semua produk jurnalistik yang diolah oleh wartawan, maka polisi, jaksa, ataupun mungkin pengusaha yang merasa dirinya tersinggung dan sebagainya tidak bisa langsung serta-merta mengadukan kepada polisi atau kejaksaan. Karena di masa silam hal ini masih sering terjadi. Dan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut nomor 145 garing tahun 2025 itu sudah tertutup pintu penjara bagi para wartawan selama wartawan itu memang menjalankan tugas profesinya. Dalam konteks wartawan yang memang sudah melaksanakan profesi secara baik, satu adalah dia melakukan peliputan secara profesional, mempunyai kartu anggota, apa itu dari PWI atau dari IJ dan yang lain, kemudian atau mungkin sudah UKW katakan begitu, kemudian dia melakukan tugas secara benar atau kode etik jurnalistik, maka pintu penjara tertutup, pintu tertutup. Namun demikian, kalau memang mereka melakukan liputan secara serampangan, tidak punya kartu anggota, tidak pernah UKW, perusahaannya juga tidak terdaftar dalam Dewan Pers, atau mungkin perusahaannya tidak mempunyai badan hukum, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memberikan atau mengalamatkan hal yang seperti ini, hal yang bisa diproses hukum perdata maupun pidana. Jadi tidak berarti wartawan kebal hukum 100%, tidak. Wartawan kebal hukum manakala dia melakukan tugasnya secara baik, secara profesional, dan diselesaikan di Dewan Pers. Kalau misalnya tidak
selesai di sana, baru pintu hukum terbuka. Itu pun dalam kompensasi dalam hukum pidana yang baru, Undang-Undang 123 adalah terbuka adanya restoratif justice, yaitu semua muaranya tidak harus pidana, tapi juga ada yang itu namanya perdamaian. Seperti itu. Sebagai negara hukum dan sebagai negara demokrasi Indonesia yang sangat tumbuh pesat ya, jumlah penduduknya sangat besar, demokrasinya maju, hukumnya sudah mulai diperbaiki, maka putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sesungguhnya mengkompensasi 3 hal. Satu adalah penumbuhan demokrasi. 2, mengadopsi undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru nomor 1 tahun 2003 yang mulai berlaku pada Januari 2006 kemarin, dan juga sekaligus mengkompensasi putusan Dewan Pers tahun 2013 yang memberikan pernyataan atau memberikan suatu keputusan bahwa kalau ada konflik itu sebaiknya harus diselesaikan oleh melalui Dewan Pers dulu, agar semua tidak muaranya adalah ke polisi atau kejaksaan untuk pidana. Nah, selama ini kalau misalnya jaksa atau polisi memanggil wartawan, landasannya adalah cuman putusan Dewan Pers. Yang dilihat adalah itu adalah leg general, suatu hukum yang sifatnya umum. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka sudah jelas Undang-Undang Pers nomor 49 adalah leg spesialis darurat leg generali. Artinya apa? Ini adalah yang khusus menyampaikan yang umum. Dulu ada undang-undang KPK leg spesialis karena dia bisa mentersangkakan orang dari SP3. Tapi dalam perkembangannya itu pun sudah diubah menjadi leg generalis. Jadi semua sudah menjadi hukum pidana umum. Artinya ketua KPK-nya di Pak Presiden sampai pemerintah, kemudian undang-undangnya juga ada batas waktu untuk mentersangkakan orang dan sebagainya. Tapi kalau ini undang-undang pers ini, 40 ini disampaikan oleh ketua MK langsung mengatakan ini adalah leg spesialis. Jadi salah satu anggota Mahkamah mengatakan Undang-Undang 49 adalah leg spesialis. Karena apa? Pasal 8 yang menyatakan wartawan perlindungan hukum itu memang tidak ada PP-nya, tidak ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah, maka sekarang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, itulah penegasannya. Jadi sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah menegaskan bahwa Undang-Undang 49 adalah benar adanya, ini adalah leg spesialis. Selama ini kita mencari-cari, polisi juga ada mencari mana leg spesialisnya, karena nggak ada. Kemudian polisi bisa langsung mengambil kalau orang melaporkan tentang ITE, misalnya perbuatan pencemaran nama baik, menyinggung perasaan orang dan sebagainya, itu biasanya kasus Edi Mulyadi misalnya. Polisi langsung menahan. Kasus wartawan Tempo, poles beras oplosan, menteri langsung bisa mengajukan itu. Nah, dengan adanya Mahkamah Konstitusi itu adalah perlu adanya semua deliver ke Dewan Pers, dan Dewan Pers nanti akan memutuskan tentu mediasi. Kalau nanti tidak bisa mediasi, baru pintu hukum terbuka di sana. Akan tapi hukum pun pasti ada restoratif justice itu, karena di Undang-Undang 123 itu sangat akomodatif kepada persoalan-persoalan yang sifatnya remeh-temeh, perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan menghardik dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang sangat urgent dalam negara demokrasi yang besar itu. Beda halnya kalau dengan pembunuhan, korupsi dan sebagainya, maka negara atau pemerintah serius untuk menangannya, serius untuk melakukan hukumannya, kalau perlu yang koruptor itu dimegaskan. Tapi kalau untuk wartawan, sejak zaman dahulu kala, zaman penjajah, literasi saya tidak menemukan itu hukuman keras kepada wartawan. Lawan politik boleh saja ya, para kolonial dulu membuang orang sama. Kalau tidak wartawan nggak ditemukan. Jadi ini adalah putusan yang sangat membahagiakan. Mahkamah Konstitusi sudah mengadopsi
sekali lagi 3 hal, satu demokrasi, negara hukum, Undang-Undang 1 tahun 2003, dan juga putusan Dewan Pers nomor 3 tahun 2013 tentang perlunya perdamaian kalau ada konflik antara wartawan sama pihak yang merasa keberatan. Jadi sekali lagi selamat kepada wartawan profesional, wartawan yang taat pada kode etik, yang saat ini mendapatkan angin segar dari Mahkamah Konstitusi. Pesan saya satu, bahwa wartawan tidak boleh tidak melaksanakan atau tidak menghargai atau menyampaikan kode etik. 11 pasal harus dibaca baik-baik, dan itu adalah sebagai alat atau buku atau pisau yang bisa dipegang oleh seorang wartawan untuk melakukan pembedahan kalau kita bertugas untuk kita ini selamat menjaga profesi kita sebagai seorang wartawan dan jurnalistik. Saya lagi, kode etik jurnalistik perlu dijadikan pegangan kita bersama. Baik, Bapak Theo, terima kasih atas penjelasannya. Semoga dengan adanya keputusan MK ini menjadi angin segar ataupun kabar baik bagi seluruh wartawan di Indonesia. Terima kasih Pak Theo atas waktunya. Oke, terima kasih Imam, dan salam sejahtera, salam bahagia kepada pendengar imbnews.com dan juga kepada wartawan. Hidup wartawan, saya Indonesia Merdeka. Salam.